Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ganjar dalam acara Badami, Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi, wadah para co-kreator dan inovator kota untuk saling kolaborasi, diskusi untuk bangun solusi. Dan spesial nih, hari ini saya seneng banget karena kedatangan dua narasumber yang muda-muda dan semangat untuk membangun inovasi dengan tema yang luar biasa, karena hari ini kita akan bicara tentang membangun Bandung Smart City dengan konsep yang lebih kecil, yaitu di kewilayahan, kelurahan cerdas atau kita bilang Smart Village. Nah, di depan saya ada Kang Willy, Pak Lurah nih dari Kelurahan Braga. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah diundang. Oke, siap. Di sampingnya kita seperti biasa mengundang juga salah satu startup Bandung. Ini ada Kang Yuyus dari co-founder Rukun ya. Apa kabar nih, Kang? Alhamdulillah, sampurasun semuanya. Oke. Sebelum tadi kita coba ngobrol bahas tentang gimana sih caranya ngebangun Bandung Smart City di suatu wilayah ya. Karena kita undang perwakilan kewilayahan dan startup. Kita pengen tahu dulu nih dari Kelurahan Braga mungkin ya, insight apa yang ingin dikasih tahu untuk masyarakat nih dari Kelurahan Braga nih, Kang Willy. Iya. Terima kasih Kang Ganjar atas kesempatannya. Jadi Kelurahan Braga jadi identik dengan kawasan Braga. Orang tentunya kalau ke Bandung kan pasti kenal dengan namanya Braga. Apalagi Braga panjang, Braga pendek ya kan. Kayaknya branding Bandung kayaknya harus ke Braga deh. Tentunya kawasan di Kelurahan Braga ini sangat dikenal warga masyarakat, baik domestik ataupun luar ya, dari potensi wisatanya. Potensi wisata dalam hal ini mungkin lebih ke wisata kuliner dan juga wisata heritage-nya. Bangunan-bangunan tua ya. Betul. Zaman Belanda ya, peninggalan zaman Belanda. Dan memang kalau ke Bandung kayaknya kalau nggak ke Braga kayaknya kurang ya, Kang ya. Braga teh kalau dari sisi wilayah nih, Kang, dari mana ke mana ya? Kalau saya sih apalnya kan Jalan Braga gitu ya. Itu dari mana ke mana sih, Kang, kalau Braga? Jadi Braga ini sebetulnya wilayahnya kotak kan. Jadi sebelah barat itu perbatasannya Jalan Sumatera sampai dengan Jalan Lembong. Sebelah selatannya itu Jalan Asia Afrika. Patokannya Hotel Grand Prayangar sampai dengan Otista, gitu kan. Sebelah yang belok ke Pasar Baru ya. Sebelah baratnya, di timur ya, Jalan Sumatera Timur. Sebelah baratnya itu Jalan Otista sampai dengan Stasiun Timur. Nah, sebelah utaranya baru itu rel ya, dekat sini lah ya, dekat Balai Kota ya. Dekat Balai Kota, Stasiun Timur, membentang sampai dengan Jalan Sumatera. Jadi sebetulnya areanya kota. Jadi nggak hanya Jalan Braga aja ya sebenarnya. Iya, banyak. Tapi karena nama Braga itu udah tenarnya Jalan Braga ini, jadi orang-orang pasti datangnya ke Jalan Braga. Iya. Ke Kang Yuyus nih, Kang. Tadi kan kita bicara tentang kewilayahan nih. Dari sisi Rukun nih, mungkin sobat kolaborasi pingin tahu nih, wargi Bandung semua, Rukun itu apa nih? Startup apa nih gitu? Jadi Rukun itu adalah sebuah platform aplikasi yang kita menyediakan layanan untuk pengelolaan wilayah. Ya. Dalam hal ini wilayah yang paling terkecil ya, bisa RT ataupun RW. Dalam implementasinya memang tidak hanya wilayah yang dalam lingkup kepemerintahan seperti itu ya, ada juga kayak paguyuban atau klub gitu ya yang akhirnya menggunakan aplikasi Rukun ini. Tapi intinya di sini ada kolaborasi, ada interaksi antara pengurus wilayah dengan warganya, kemudian ada informasi yang disampaikan baik itu dari pengurus wilayah ataupun dari warga itu sendiri, seperti itu sih. Jadi intinya sesuai dengan spirit namanya ya, kita pengen rukun, ya. satu wilayah itu lebih rukun gitu dengan menggunakan Rukun gitu. Jadi ini match banget ya sebenarnya dengan kita mengundang perwakilan dari kewilayahan, Kang Willy dengan solusinya nih, Kang, gitu. Kita mau kolaborasi, gimana sih caranya membangun tadi Smart Village itu ya, kewilayahan atau kelurahan yang cerdas. Nah, biasanya kemarin video sebelumnya kita bahas tentang apa sih inovasi. Dan Pak Kabad
Bapak Litbang, termasuk juga Kang Danang Jufri dari VP Mentorsnya Startup Bandung bilang kalau inovasi itu adalah ada problem, terus kita solve dengan satu solusi dan menghasilkan satu impact. Kalau impact buat pemerintah ya pelayanan publiknya semakin bagus. Nah, kalau untuk startup harus ada nilai ekonominya nih. Yeah. Nah, di Braga sendiri nih untuk inovasi nih Kang. Kan kemarin masa pandemi ya, pasti kan ada perubahan yang drastis dari sisi masyarakatnya, dari sisi juga kerja kita gitu ya. Nah, ini Rukun udah ngasih produk nih. Nah, kalau di Braga sendiri problemnya apa nih? Sebelum kita nanti bahas inovasi apa ya yang ada di Braga ya. Di Braga seperti apa nih Kang problemnya? Problemnya kan? Ya. Ya, baik, untuk kita mulai mungkin dari penjelasan dulu kan ya. Jadi Braga ini cenderung orang melihat Braga ini gedung-gedung tinggi, kawasan pertokoan, perbankan dan lain sebagainya. Namun di belakang gedung-gedung tinggi tersebut ada permukiman penduduk yang kita kenal sebagai Kampung Braga. Oke. Di belakang gedung itu kan. Di belakang Jalan Braga. Betul. Panjang itu ya. Jadi di bantaran Sungai Cikapundung itu ada 4 RW yang mana itu tersebar permukiman penduduk. Nah, jadi sangat jelas gitu kan di Jalan Braga panjangnya itu pertokoan besar, gedung-gedung besar, di belakangnya permukiman penduduk gitu kan. Jadi sedikit ada mungkin kesenjangan, Ada gap ya. ada gap lah seperti itu. Nah, terlepas dari hal tersebut, Braga yang juga merupakan tujuan destinasi wisata di Kota Bandung salah satunya mempunyai magnet tersendiri. Jadi banyak orang-orang berdatangan di Braga, bukan hanya wisatawan, tetapi juga orang-orang yang mencari mata pencaharian, Cari nafkah di Braga. mencari nafkah di Braga. Kayaknya Jadi di Braga apapun bisa menghasilkan gitu. Kayak apa yang jualan lukisan itu dari orang Braga bukannya? Kayaknya tetangga saya juga ada yang jual lukisan di sana. Ya, jadi salah satunya mungkin itu kan. Jadi kita tidak bisa menahan ataupun mengkoordinir ya warga masyarakat dari manapun itu untuk datang ke Braga, dan tentunya bermacam-macam karakter, bermacam-macam latar belakang yang belum tentu kesadarannya baik akan menjaga lingkungan seperti Termasuk itu. hantu juga kayaknya ya. Nah, hantu di iya. Braga kayaknya. Nanti jawabannya gitu. Siang-siang lagi ya. Siang-siang ya, banyak hantu juga. Nah, ini menarik nih Kang. Jadi potensinya sebenarnya pariwisata ya Braga, karena branding Braga Bandung wisata heritage, terus juga kuliner, banyak juga mungkin tadi jadi destinasi bukan hanya pariwisatawan tapi juga orang buat cari nafkah, termasuk tadi hantu yang di siang hari gitu ya. Nah, sebenarnya dari hal tersebut nih, mungkin masa pandemi kemarin kan kosong nih Kang. Nah, kalau dengan sekarang seperti apa nih Kang? Wah, sekarang luar biasa kan. Luar biasa, 180 derajat berputar balik dari yang dulunya kosong, jalan ditutup, PPKM, Iya. PSBB dan apapun itu. Kayaknya macet tiap hari ya. Iya. Sekarang luar biasa padat gitu kan. Para wisatawan, warga masyarakat berdatangan hanya untuk sekedar selfie mungkin ya, berjalan di Jalan Braga ataupun di Jalan Asia Afrika. Banyak, sangat banyak, terutama di weekend kan. Di weekend ya. Tentunya itu kan merangsang juga aktivitas ekonomi yang alhamdulillah juga mulai merangkak naik. Seperti itu sih kondisi sekarang. Jadi memang dengan after pandemi ini ya perekonomian udah jalan lagi ya Kang ya. Dan saya ngerasain banget sih kalau lewat Braga, walaupun nggak weekend sih, malam-malam pasti penuh. Macet pasti macet gitu. Dan dari problem yang kemarin Akang rasakan nih Kang, udah buat apa nih Kang buat Braga gitu? Dari sisi pemerintah ya, mungkin government ya. Nanti sebelum nanti kita ke Kang Yuyus nih, untuk dari sisi startup untuk inovasi ini nih Kang, apa aja nih? Terkait inovasi mungkin ya dalam pengelolaan kawasan. Pertama, kami tentunya bekerja sama dengan para lembaga kemasyarakatan, yaitu RT, RW, ada Karang Taruna, ada LPM dan juga PKK. Jadi kita berkolaborasi bersama-sama bekerja
dalam hal penataan kawasan. Karena di Braga ini PR utamanya adalah penyandang kesejahteraan sosial atau PMKS mungkin lebih kita kenal. Jadi banyak manusia gerobak, iya. gelandangan yang pagi-pagi mungkin tidur di fasilitas umum gitu kan, kadang ada kursi ya di Braga itu ya, dia pagi-pagi masih tidur gitu kan. Terus perilaku masyarakat yang seringkali membuang sampah sembarangan. Yang paling sering itu puntung rokok kan. Ya. Lung. Iya sih. Jadi itu sering terlihat di pot bunga ataupun di samping-samping trotoar lah, di saluran air. Mungkin kalau dari jauh tidak terlihat, tapi kalau dari dekat terlihat jelas. Dan kayaknya jarang juga diambilin sama petugas kebersihan ya. Kalau puntung rokok itu juga PR ya, PR banget ya. Benar PR banget. Jadi yang sudah kita lakukan mungkin dari segi keamanan, ketertiban lingkungan, kami punya anggota Limas dan juga anggota petugas gorong-gorong kebersihan, yang mana tentunya untuk Limas sendiri selalu melaksanakan monitoring kewilayahan dan juga plotting baik weekday ataupun weekend di kawasan Braga dan juga Asia Afrika, dengan maksud untuk menjaga ketertiban, karena tidak dipungkiri juga kan di Jalan Braga ini ada juga gesekan-gesekan gitu kan, seperti mungkin beberapa hal yang viral kemarin, pengamen yang maksa ya kan. Iya benar ya. Pengamen yang maksa, beberapa waktu yang belakang viral juga ada delman dan lain sebagainya. Itu kayaknya saking butuhnya juga ya, karena after pandemi kayaknya butuh kerjaan gitu. Betul. Dan Braga jadi magnet wisata, jadinya ke sana gitu ya. Semua di situ. Iya, kepaksanya ke situ jadi kita plotting di situ kan anggota kami. Kemudian dari segi kebersihannya, petugas kebersihan kami selalu standby untuk membersihkan baik weekday ataupun weekend, sama dengan skema plotting seperti itu. Nah, keterlibatan RTW tentunya sangat penting di sini, makanya kami berkolaborasi dengan RTW, ini pemberdayaan masyarakat dalam mengawasi wilayahnya masing-masing gitu kan. Karena kalau Jalan Braga Panjang sendiri itu terbentang 3 RW, RW 6, RW 8 dan RW 4. Jadi peran warga masyarakat, RTW dan juga AKK lainnya sangat penting dalam mengawasi keberlangsungan keamanan wilayah tersebut, karena tidak kita pungkiri memang keamanan menjadi hal yang penting kan. Keamanan dan ketertiban di wilayah. Karena kalau pariwisata mah nyaman itu nomor 1 ya, gitu. Jadi kalau Braga udah nyaman, bersih, ya bukan hanya buat Braga aja, tapi buat Bandung. Citranya itu dari situ. Dan ini menarik ya Kang. Tadi ada RW, ada RT RW nih. Ini kan rukun nih, rukun RW, rukun warga, rukun tetangga. Nah ini teman-teman dari rukun nih Kang Yus nih. Apa yang bisa kita coba kolaborasikan nih dengan di kewilayahan dari rukun sendiri? Mungkin sebelum ke sana kita sedikit cerita dulu ya. Awal kita membangun rukun itu, jadi rukun ini kan produk yang kita hasilkan di saat pandemi ya. Kita melihat waktu itu orang untuk interaksi itu agak susah, agak canggung gitu, agak takut gitu ya ketemu gitu kan. Jadi kita lihat apa perlu kita fasilitasi sesuatu yang bisa yang mereka warga gunakan supaya masih tetap komunikasi itu tetap baik. Dan kita juga melihat ada fenomena ya kalau di masyarakat itu umum sebenarnya ya. Kalau orang ketemu face to face itu untuk menyampaikan sesuatu kadang-kadang agak canggung. Tapi ketika dia menggunakan satu platform digital apapun itu ya, seperti sosial media, orang tuh lebih lantang dan lebih jujur gitu ya. Nah, jadi rukun ini sebenarnya kita tidak terlalu muluk-muluk gitu ya. Saya ceritanya keluar dari rumah, ya di sekitar itulah yang ingin kita coba solusikan gitu kan, atau kita antar solusinya. Seperti misalkan ada orang yang tadi misalkan ya ada punya keluhan masalah keamanan misalkan gitu ya. Selama ini kan misalkan orang itu lapor ke RT-nya, ke RW-nya, dan kata RT RW-nya kita tahu ada laporan atau keluhan seperti itu. Nah biasanya kan tidak ada secara terstruktur ataupun ini di sini ada laporan dari siapa, kapan dan sebagainya gitu kan, sehingga pada saat pemerintah ataupun pengelola wilayah itu mau memberikan solusi itu
bisa aja kan ada yang lupa kemarin itu ada yang menyampaikan keluhannya gitu kan. Nah, dengan aplikasi ini itu bisa dilakukan lebih tertata gitu. Warga itu bisa menyampaikan, kemudian kategori permasalahannya juga kita bisa identifikasi ya. Kemudian dia kapan menyampaikannya. Bahkan ketika dia menyampaikan keluhannya sifatnya publik, artinya contoh misalkan ada sampah atau genangan air ataupun apapun gitu ya, warga yang lain itu bisa ikut mengomentari juga. Iya kemarin juga kita lewat sana ternyata bau atau apa, atau misalkan ada jalan bolong dan sebagainya gitu kan. Artinya kan dari pemerintah setempat tuh bisa ada semacam prioritas gitu. Iya ternyata ini yang banyak dikeluhkan gitu kan, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang kita coba rukun kontribusi di sana gitu Pak. Memang tidak ada muluk-muluk ya, tapi kita coba sesuatu yang dekat-dekat deh gitu kan istilahnya gitu. Dan tadi ya kenapa rukun namanya gitu ya, tadi ya ketika permasalahan kecil itu kan sebenarnya biasanya permasalahan kecil gitu ya, masalah sampah, masalah atau misalkan ada satu kasus lagi, saya diskusi dengan salah satu ketua RT ya di Bandung gitu ya. Dia cerita katanya tuh contoh masalah keuangan. Kita tuh kalau ketua RT itu kan biasanya umumnya gitu ya, yang ditunjuk jadi ketua RT itu adalah orang yang satu sebut, kedua jadi korban gitu. Artinya jadi yang udahlah jadi kacung gitu istilahnya dalam tanda kutip ya, punten gitu, bukan ini, tapi orang tuh akhirnya banyak yang aduh saya nggak mau. Karena apa? Misalkan contohnya ada curhatan dari salah satu ketua RT. Kita tuh kan ada pengelolaan iuran warga per bulan gitu ya. Kemudian iuran itu kan kita digunakan untuk perbaikan fasilitas umum dan sebagainya seperti itu gitu kan. Nah, satu saat kita pernah ada perbaikan jalan dan dana untuk perbaikan jalan itu ternyata kurang. Kita cari donasi dan sebagainya dari swadaya masyarakat juga ternyata kurang gitu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi biasanya gitu ya, itu yang terjadi itu adalah dia ngeluarin uang sendiri dari sakunya sendiri. Nah, itu pun kan katanya tuh kita tuh udah dicurigai, ini uang yang kita iuran tiap bulan tuh kemana gitu kan. Nah, rukun itu salah satu fitur yang kita kembangkan itu adalah pencatatan dan pelaporan keuangan. Jadi ketua RT atau bendahara itu bisa mencatat keuangan, uang masuk, uang keluar di aplikasi ini, dan warga tuh langsung otomatis tahu. Jadi nggak ada lagi istilahnya tuh istilahnya dalam tanda petik dusta di antara kita gitu, antara warga dan pengurus gitu ya. Mereka tahu iya kita cuma ngasih iuran 100.000 per bulan tuh ternyata cukupnya untuk segini gitu kan. Jadi real gitu ya. Jadi nggak ada yang kecurigaan lagi seperti itu. Itu sih. Transparan ya dalam hal pengelolaan keuangan sekecil apapun ya. Karena kan penting kepercayaan trust dari masyarakat terhadap ketua RT, ketua RW gitu. Ini kan juga kontribusinya ke pemerintah di kewilayahan ya. Kelurahan cukup luar biasa ya RT RW. Nah, Kang, berarti solusinya ini ada gambaran nih Kang Willy ya dari Rukun bahwa ada platform digital yang bisa digunakan dimanfaatkan oleh warga untuk membantu dalam hal mengelola kawasan. Nah, mungkin secara administrasi juga kita juga punya nih Diskominfo juga udah banyak juga platform digital yang buat membantu teman-teman di kewilayahan. Ada untuk administrasi kependudukan, Sipaku, terus juga untuk e-office kita ada surat online juga, dan kita juga kebetulan lagi kolaborasi nih Kang, Rukun dengan Diskominfo Kota Bandung melalui Bandung Sadayana, Rukun Sadayana. Nah, kita harap juga di Braga ini bisa juga dimanfaatkan nih, Rukun dan Sadayana, agar masyarakat Braga bisa Rukun Sadayana gitu. Kita siap. Nah, menarik ya bahwa tadi problemnya adalah masalah laporan dari warga, ada PMKS, terus ada permasalahan-permasalahan ya yang muncul di masyarakat. Nah, kalau dari potensinya nih Kang, Braga sendiri kita mau kalau mau men-solve problem tadi masalahnya udah ketahuan ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari potensi nih, apa yang bisa kita injek atau kita input di Braga nih Kang? Sebagai pariwisata ya tadi ya, apa yang mau kita lakukan nih di Braga gitu?
Tentunya kalau potensi Ya. jelas pariwisata. Kalau Braga identik dengan pariwisata. Nah, kami lagi mulai mengoptimalkan atau menggalakkan unsur pemberdayaan masyarakat sebetulnya kan. Jadi kita libatkan juga Karang Taruna, langsung warga masyarakat itu sendiri, warga yang notabene adalah warga asli Kelurahan Braga, begitu kan. Kemudian dari musola ini kita libatkan dari PKK-nya, LPM-nya, dan RT/RW tentunya. Nah, ini kita mulai optimalkan dalam hal pengelolaan wisata. Dalam hal ya ini kita ada inovasi yang ini walking tour ya. Walking tour. Ya, jadi walking tour ini inisiasinya memang dari anak-anak sih, remaja, Karang Taruna ya. masyarakat. Koordinasi dengan kita, ya oke, saya bilang kalau niatnya baik, kenapa tidak kan gitu ya. Akhirnya kita kembangkan. Nah, karena sudah mulai memasuki masa endemi kan, dari mulai 2 tahun kita mulai Diam di rumah. Ya. Diam wae gitu kan. Akhirnya alhamdulillah gayung bersambut, anak-anak pun semangat, ya sudah kita laksanakan. Akhirnya mulai sekarang udah mulai berkegiatan, namun memang belum sempurna. Kita butuh inovasi-inovasi lain, dukungan-dukungan lain untuk pelaksanaan tersebut bisa dirasa optimal. Seperti apa nih Kang walking tour yang dilakukan di Braga ini? Mungkin agak lebih digambarkan aja. Walking tour ini jadi warga masyarakat yang berminat mungkin nanti akan diajak berwisata dan dipandu oleh anak-anak gitu, anak-anak Karang Taruna dan dengan anak-anak komunitas. Jadi tour guide lah ya. Tour guide lah seperti itu. Jadi walking tour itu berjalan, kita keliling Braga, yang kita jual apa? Bangunan heritage pertama, bangunan heritage. Sejarah kan ya. Braga kaya akan sejarah, kaya akan bangunan heritage. Yang kedua adalah ya, inovasi-inovasi seperti kerajinan tangan gitu kan. Ada teras Braga juga. Nah, teras Braga, Iya. di situ ada UMKM asli warga masyarakat Braga. Produknya apa sih Kang yang jadi unggulan? Ada nggak? Di teras Braga Iya, di teras Braga. Di situ ada seblak, ada juga kuliner. ya, kuliner makanan. Di situ ada juga dimsum ada, Ya. gitu kan, makanan-makanan Sunda. Jadi juga. kayak inget kayaknya Braga itu dulu apa ya, culinary net ya. Kalau bisa dilaksanakan lagi kayaknya kangen banget ya soalnya. Dan juga harganya ekonomis kan, Iya. ekonomis dibanding dengan kafe-kafe yang lain, Iya. jadi sangat cocok untuk para pegawai mungkin yang istirahat makan harga dengan ekonomis. Nah tentunya kami butuh daya dukung itu dalam hal mungkin optimalisasi kegiatan wisata ini, karena banyak gedung bersejarah. Ya. Tentunya itu harus tersampaikan informasinya ke warga masyarakat wisatawan. Iya. Ya, contoh mungkin seperti informasi, keterbukaan informasi seperti yang tadi disampaikan oleh Akang. Jadi kita harapkan itu ada seperti barcode mungkin ya, QR code ya. Iya. QR code yang mana itu bisa menjelaskan tentang bangunan A. Oh, asal usulnya seperti ini. Oh, dibangun tahun sekian gitu kan. Oh, dulu fungsinya sebagai ini nih gitu kan. Jadi warga masyarakat yang hadir di Braga, wisatawan itu bisa mengakses dengan mudah seperti itu. Bisa edukasi sekaligus juga mensosialisasikan ya tentang pariwisata Braga. Nah, itu. Nah, sejalan dengan itu Kang, tadi kan kita bicara platform digital nih. Kalau dari digital transformasinya, sebenarnya sentuhan digitalnya udah sejauh mana nih Kang di Braga? Apa sudah ada atau memang lagi nyari-nyari teman-teman nih kayak Kang Yuyus ini biar bisa bantu atau seperti apa? Sentuhan digitalnya masih Ya. normal-normal aja sih kan. Jadi melalui platform ya Instagram, WhatsApp, website udah ada. website. Nah, masih dalam Tahap proses. pengembangan proses. Oke. Jadi masih minim kan, masih minim. Ini berarti peluang nih buat Ya. teman-teman startup dan juga Diskominfo buat in charge di Braga nih. Kang Yuyus tadi juga menarik ada food juga ya, bisa ada marketplace juga kan di Rukun. Nah, dan kalau saya dulu install Rukun ada panic buttonnya udah komplit lah sebenarnya. Ya. Nah, buat potensi pariwisata nih Kang. Oke.
potensi pariwisata ya. Jadi gini, mimpi besar Rukun itu adalah memang kan sekarang ini Rukun tuh diinstal di setiap wilayah. Nah, mimpi besar itu adalah semua potensi yang ada setiap wilayah itu nanti bisa ke blow up istilahnya itu kan. Nah, di Rukun tuh yang salah satu yang sudah kita inisiasi itu adalah forum ataupun fitur jual beli. Nah, jual beli di sini bisa berupa produk ataupun bisa berupa jasa. Contoh kecil misalkan saya beberapa hari yang lalu nyari tukang pompa air misalkan, mau benerin pompa air. Saya nggak tahu dekat rumah saya tuh mana itu. Akhirnya saya nyari ke tempat yang lain dan ternyata begitu ke tempat servis pompa atau ketemu orang dan itu ternyata tetangga saya. Gitu kan. Nah, kita tidak tahu bahwa di sekitaran rumah kita itu sebenarnya banyak potensi ya. Bisa aja yang benerin AC, benerin apa gitu kan, elektronik dan sebagainya gitu. Nah, mimpi besarnya adalah Rukun itu menjadi satu direktori jadi database untuk itu ya, sehingga ketika kita jalan kemana itu kita akan tahu ketika kita butuh kita butuh tadi misalkan tour guide ya tadi seperti itu tadi kan, tour guide di sini tuh siapa yang nyediain jasanya gitu kan, bisa seperti itu gitu kan. Sampai misalkan hal yang kecil tambal ban misalkan gitu ya, kita lagi ada di satu wilayah atau satu tempat, tambal ban yang dekat di mana gitu. Walaupun sebenarnya sudah ada Google, tapi kan biasanya hal-hal yang kecil gitu biasanya mereka tidak aware ke sana gitu kan istilahnya itu seperti itu. Gitu sih. Jadi udah difasilitasi juga nih, Rukun udah mau ke arah pariwisata juga ya dengan adanya tadi fitur memberikan jasa, dan memang sepertinya itu penting ya, karena kalau kita butuh sesuatu terus cari di mana susah, nyari di mana ya. Kalau orang-orang pada upload saya bisa ini, hubungi ini, kayaknya kan perlu kanal khusus untuk sosialisasi. Nah, ini menarik juga nih kalau dikonsepkan di Smart Village-nya Bandung di Braga Smart Village gitu. Semua platform digital ini bantu buat mempublikasi Braga, nge-branding Braga untuk jadi smart gitu. Dan kita ada ini Kang, sebenarnya kita ada event juga ya di Diskominfo Kota Bandung. Selain kita kolaborasi sama teman-teman di startup, kita mau menggali nih inovasi di teman-teman kewilayahan dan juga mengengage masyarakat. Kita open inovasi misal ya, tadi untuk pariwisata ada hal yang bisa kita lakukan event. Event ya. Nah, tadi pariwisatanya oke, ekonominya juga oke, nah edukasinya juga oke, sejarahnya juga oke. Nah, kita coba kolaborasikan keempat itu jadi satu event yang memang jadi target masyarakat lah buat ke Braga gitu. Ditambah dengan ada pendekatan digitalisasi gitu. Ini menarik sih. Saya kebayang misal ya, ini mah diskusi ya untuk tadi cari solusi ya untuk potensi di Braga. Dengan adanya QR code, informasi Braga itu bisa diakses, konten-konten misalnya bangunan bersejarah, terus juga termasuk jasa-jasanya apa, tour guide segala macam, potensi human-nya kayak gimana itu bisa dijual di sana. Ditambah ada event edukasi ya, event entertain yang biasanya kalau masyarakat kita kan dengan entertain, terus tadi potensi hantu-hantu, ada horor-horornya nih. Kayaknya menarik kalau kita bikin event kayak cari harta karun lah di Braga gitu, dengan adanya konsep bangunan-bangunan tua nih. Gimana nih Kang, kalau misalnya si teman-teman dari startup, nanti kita juga bisa undang juga akademisi, karena saya dulu dari teman-teman Tell You itu ada yang bikin seperti itu nih Kang. Jadi augmented reality, kita ada event, terus nyari poin-poin lah ya, nanti mungkin kolaborasi dengan tempat-tempat wisata, tempat-tempat makan, kafe, dan hotel ataupun perusahaan yang ada di Braga. Kayaknya oke nih Kang. Gimana nih Kang kalau ada ide seperti itu? Gas kan Kang? Gas bagus. Gas kan, jadi emang
ide seperti itu kalau saya boleh bilang keren gitu kan, keren dan juga bagus bila mana dilaksanakan gitu kan. Jadi ya kami mendukung. Dan tentunya ya kami harapkan juga dari aparat kewilayahan juga merangkul masyarakat Iya, ini untuk pasti. untuk coba kita pakai, karena kan platform digital tentu kalau perlu disosialisasikan ya Kang Yus Iya, ya. betul. Dan ini dijembatani nih sama Pak Kang Willy. Siap. Gimana nih Kang kalau event kolaborasi seperti itu dengan teman-teman di startup? Ya, katakanlah mungkin banyak startup atau akademisi yang bisa kita rangkul juga nih Kang. Ya, kalau saya lihat kan potensi Bandung itu kan kalau kita bicara startup itu sangat luar biasa ya. Kita bicara akademisi juga Bandung juga banyak kampus-kampus ternama di Bandung. Saya pikir harusnya Bandung itu tidak kesulitan apapun ya dalam hal inovasi gitu ya. Mau kita bicara teknologi, ada sisi akademisnya, istilahnya Bandung tuh pabalatak lah istilahnya. Semua tuh ada gitu kan. Jadi tinggal pertama idenya yang benar-benar kena, kemudian ada yang menjadi kreator, karena kan pasti harus ada yang jadi dirijennya nih. Apakah di sini nanti dari Diskom Infonya atau memang inisiasi langsung dari Pak Lurahnya misalkan, itu kan bisa seperti itu. Pak Lurah langsung ke Pak Wali kayaknya. Pak Wali misalnya seperti itu. Gitu kan. Kemarin lihat di berita Pak Wali udah bilang Braga harus dijual katanya. Di medsos-medsos sama dinas-dinas harus dijual nih Braga deh katanya gitu. Berarti ini poin penting nih. Kalau Kang Willy langsung ke Pak Wali, Pak. Kita mau ada event, Pak. Jadi potensi Bandung tuh tidak hanya akademis sama teknokrat, Pak. Hantu pun banyak. Yang siang-siang ada di jalan itu kan, di Jalan Asia Afrika gitu. Saking banyaknya potensi di Bandung, saya pikir itu tadi kan nyambung juga, saya menambahkan sedikit yang Pak Ganjar. Proses pencarian seperti harta karun gitu ya. Misalkan ada satu QR code di satu gedung, orang tuh dikasih tahu ini bangunan apa, kemudian mungkin ada challenge apa, dia harus menyelesaikan apa, kemudian setelah selesai dia ke mana lagi lanjut, nanti ketemu hantu dulu misalkan, misalkan bisa seperti itu kan, gitu kan. Artinya di situ ada edukasi, ada hiburan gitu kan, yang bisa di. Gitu. Menarik ya? Menarik. Baik. Oke, bahasnya udah lumayan nih, hangat banget, dan saya sangat terima kasih banget Kang Willy, Kang Yuyus sudah sharing banget di Badami. Dan mungkin poin penting ya di akhir kita berbadami berdiskusi ini tadi, bahwa inovasi itu, kalau video yang sebelumnya sama narasumber sebelumnya, bahwa itu akan ada perputaran ekonomi dan impact buat masyarakat. Ya. Tapi kita juga sekarang menggali nih, tadi dirijennya siapa, co-kreatornya siapa. Kang Willy langsung ke Pak Wali misalnya kayak gitu ya, untuk mendirijenkan semua ini. Dan kolaborasi itu memang benar sih, kayaknya harus dirangkul, ada dirijen yang memang harus benar-benar kamu porsinya ini. Jadi kita merasa bahwa event di Braga ini kemungkinan bakal jadi event kita bersama gitu. Dan harapannya tentu menjadikan Braga menjadi smart village gitu ya. Jadi showcase-nya Smart City Kota Bandung dalam kawasan yang lebih kecil. Mungkin itu ya kesimpulan yang kita bahas pada diskusi kali ini. Walaupun saya pinginnya diskusinya lebih panjang, tapi ya nanti kita coba arrange jadwal lagi biar masyarakat warga Bandung bisa tahu apa yang akan kita lakukan setelah event yang akan kita lakukan ya. Oke, warga Bandung, sobat kolaborasi, terima kasih telah mendengarkan diskusi Badami pada video kali ini. Mudah-mudahan ada gambaran ya untuk membangun inovasi. Jadi tidak hanya tadi ada problemnya, tidak ada solusinya, tapi bagaimana kita juga menjadi dirijen ternyata ya. Jadi dirijen sehingga inovasi tersebut bisa terlaksana. Oke, ketemu lagi bersama saya Ganjar di Badami Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.